Ya, ini lihat kan? Ini disebut apa tadi? Ini batang torak. Ya, ini piston ini sama namanya itu dengan torak. Ya, sama dengan torak. Ini batang torak. Ini yang diikatkan ke poros sengkok. Torak itu gerakannya naik turun, berubah menjadi gerak putar di poros engkol. Sudah. Nah, ini kalau kamu perhatikan ada 3 di sini soakannya. Ya, ini adalah tempat ring. Ya, tempat ring. Ya, ini ringnya. Ya, berbentuk seperti ini ada 2. Satu disebut dengan top kompres, 2 second kompres, 3 adalah ring. Pertanyaannya, kalau mau melihat, kenapa dia ini tidak merapat seperti ini? Kenapa dia harus bentuknya ada selah? Ya, misalnya saya letakkan di sini, harusnya dia pakai lap ya, ya, nih, harusnya ada alatnya, ya, kompres ring, ya, ini. Kenapa bisa masuk? Karena diameter ini kompres ringnya ya. Kalau tadi ring ini bentuknya seperti ini, pada saat terjadi pembakaran ini menjadi panas. Ya, dapat ketahui ya, ring piston ini ya berbentuk pada saat dingin diameter luarnya ini ya lebih kecil daripada diameter ya, dia harus ada derajat 120 derajat. Kenapa? Ya, pada saat yang pertama bocor, yang kedua masih bisa mengatasi. Nah, ini disebut dengan rumah piston. Ini rumah piston, ataupun silinder. Ini rumah piston. Ya, kalau dia modelnya OHT seperti ini, ya, ini, maka satu piston ada 2 katup. Ya, katup itu, ya, ada 2 katup apa? Katup masuk, katup buang. Nah, kalau model yang seperti ini disebut dengan double overhead camshaft. Ya, berarti di dalam satu piston itu ada 4 katup. 2 katup masuk, 2 katup buang. Ya, katup itu sama dengan flek. Ya, sama dengan valve. Tulisannya valve. Ya. Oke. Nah. Ini bagaimana kita mengukurnya? Oke, coba sini. Kita bisa menggunakan jangka sorong. Ya, bisa menggunakan jangka sorong. Ya, jangka sorong ini, ya, ada 3 penggunaannya. Ini disebut jangka sorong. Ya, jangka sorong ini disebut juga kalau kita lihat ini disebut vernier caliper. Ya, disebut juga dengan jangka insut. Nah, jangka sorong ini kegunaannya yang pertama arahan bawah ini untuk mengukur diameter uang. Ya, rahang atas ini untuk mengukur diameter dalam. Ya, tetapi kalau untuk ini hanya sebatas di sini ya, kita tidak boleh ke dalam, karena nanti ini terjadi goresan. Ya, ini. Nah, yang ini ekornya ini untuk mengukur kedalaman ataupun ketebalan.
Ya. Nah, jadi coba aku, siapa yang bisa baca jangka sorong ini? Ini untuk membuktikan bahwa diameter yang di atas dengan diameter yang di bawah berbeda. Jadi pada saat ini kita diameter atasnya ya, inilah bagian bawahnya ya. Jadi ada nanti namanya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang bisa bacakan bagian kecil daripada mesin bensin kita ya? Tadi ada ini torak, batang torak, ring piston ya, ini silindernya ya. Itu kalau sistem katup ada dua, yang di sini yang ada satu OHC dan satu lagi DOHC. Oke? Bagi anak-anak sekalian, seperti untuk materi yang akan kita masuki yaitu pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, yang mana dalam materi tersebut akan dibahas K3R, materinya K3R, baru peralatan yang digunakan pada pekerjaan di lokasi bengkel. Terkhusus untuk jurusan kita teknik pengelasan, maka kita akan memperkenalkan lebih dahulu apa peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan pengelasan. Yang pertama, oke, silakan mundur dulu sambil dipegang. Yang pertama yaitu yang untuk melindungi mata, itu kacamata. Sambil dipegang kacamata itu untuk pelindung mata. Lanjut, penutup mulut atau masker. Baru yang selanjutnya ini apron, pelindung dada. Ini untuk pelindung tangan dan sarung tangan. Untuk kaki itu pakai sepatu safety, yang mana pada ujung sepatu, silakan bawa dibuka satu dulu biar kita tunjukkan. Ini sepatu ini beda dengan sepatu yang biasanya, yang mana sepatu ini terbuat dari bahan kulit, dan di ujung sepatu ini dilapisi dengan logam. Tujuannya untuk melindungi daripada kaki kita dari terjadinya timpaan atau benda jatuh ke kaki. Nah, oke, untuk selanjutnya, selain untuk peralatan K3R, di sini akan kita bahas materi tentang peralatan yang kita gunakan pada pekerjaan pengelasan. Termasuk salah satunya di sini ada bor tangan, gerinda, ya, gerinda tangan. Kita lanjut lagi, tolong diangkat ke atas, aja ke atas dulu. Gerinda, kita ulangi, gerinda tangan, ini gerinda tangan, baru ini gerinda duduk, ya, jenisnya. Ada juga nanti gerinda yang duduk permanen di meja, ini bisa pindah. Lanjut, ini bor tangan. Ada juga yang model bor permanen duduk, berarti bor meja, contohnya seperti yang di ujung sana. Lanjut, peralatan yang lain termasuk sikat baja, palu, penjepit ataupun tang panas. Lanjut, peralatan yang lain termasuk gergaji tangan,
mistar, mistar siku, kikir, kunci biasanya disebut kunci monyet, ya, atau kunci Inggris, pahat, kunci. Ini kunci kombinasi. Di luar, di bengkel, di pasaran disebut kunci, istilahnya kunci bencong, ya. Baru ini kunci L. Kunci L digunakan untuk, contohnya pada ini, membuka dan mengganti mata gerinda dulu. Itu. Ini kunci untuk membuka mata gerinda kanan. Contohnya seperti ini. Dengan menekan pada tombol di sebelahnya. Sudah? Kita lanjut. Ini kunci daripada ujung ataupun pengikat daripada mata board. Seperti ini. Kita tekan, putar. Lanjut, ini namanya penitik ataupun penanda. Dengan cara pemakaian, lalu ujung dari penitik, penanda ini kita arahkan di mana titik ataupun tanda yang akan kita buat. Letakkan, posisikan, baru kita pukul. Maka akan ada tanda. Makanya ini digunakan pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian yang lebih akurat. Selanjutnya ini mata bor. Mata bor ya untuk melubang tadi. Membor itu pekerjaan membuat lubang. Membuat lubang, ya. Baru untuk kelengkapan peralatan yang lain, termasuk yang ini. Ini digunakan untuk pengering kawat ataupun elektroda, bahan yang akan kita gunakan pada pengelasan. Nah, ini agar elektroda ataupun kawat las tidak mengandung balu terak. Balu terak jenisnya tadi ini balu konde, ya. Gergaji tadi sudah, baru kacamata sudah. Selanjutnya sikat baja. Sikat baja ini ada beberapa jenis yang bisa kita tampilkan pada saat ini. Termasuk ini kalau ukur, siku, ya, mistar baja, mistar, ya, baru meter gulung ada. Selanjutnya ini busur derajat atau bevel, ya, mengukur berapa besar sudutnya, berapa derajat businya, sesuai dengan bentuknya banyak businya, ya, yang mana ujungnya ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi berapa batang pipa. Ini diameter luar, ya, dari berapa? Bukan satu, perhatikan. Dia ditunjukkan lurus ke 0, angka 0 yang skala nonius. Nah, ini kita buat seperti ini. Sudah dapat, kita kunci. Tarik. Ini banyak businya, sesuai dengan bentuknya banyak businya, ya. Yang mana ujungnya ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi berapa batang pipa. Ini diameter luar,
ya dari sebuah pipa. Inilah cara penggunanya. Jadi ini berapa? Bukan satu. Perhatikan. Dia ditunjukkan lurus ke nol. Angka nol yang skala nonius. Sampai berapa ditunjukkan skalanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 itu dalam satuan sentimeter. Ini kita buat seperti ini. Sudah dapat, kita kunci. Tarik. Pertemuan berikutnya. Jadi sebelum memulai praktek harus kita ketahui dulu apa yang akan mau kita laksanakan. Nah, hari ini kita akan memasang instalasi tenaga satu pasang. Instalasi tenaga satu pasang ini adalah kita memasang komponen instalasi listrik untuk menyediakan sumber tegangan untuk tenaga listrik alat rumah tangga yang akan kita pakai. Jadi itulah tugas kita nanti. Nah, jadi rangka-rangka dalam pemasangan instalasi tenaga di satu pasang ini, yang pertama itu harus tahu gambarnya. Ya, gambarnya semalam kita sudah buat gambarnya, itu gambar pengamatannya dan gambar satu garisnya tenaga tersebut. Nah, langkah-langkah dalam pemasangan instalasi tenaga, umpamanya itu harus kita pasang lurus, semua sudah kita lakukan dia kuat. Nah, untuk menguatkan pipa ini supaya jangan lepas itu harus menggunakan klem. Nah, langkah yang kedua yaitu pemasangan kabel. Ya, nah sesuai dengan gambar yang sudah kita lihat bahwa di sini jumlah kabelnya ada 3. Ini warna merah, kita sambungkan ke warna merah, kemudian warna biru, ini ke warna biru, dan warna biru ini adalah kabel untuk netral ya. Kemudian satu lagi yang warna pertanahan ini. Jadi kalau untuk kotak kontak maka itu harus kita pasang kabel pertanahan. Kabel pertanahan itu fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan alat listrik dari sambaran petir ya. Biru dan warna biru ya kan. Nah, jadi ini juga memasukkan saja. Ya kan? Ini dia pasang kemarin. Oke. Komponennya. Sama juga jumlahnya. Ini dia. Jadi jumlahnya ya. Jumlahnya kita taruh 3, lalu dan yang merah. Ini kegiatan agraris tanaman pangan, menanam kacang tanah. Hanya dari persiapan lahan diratakan, kemudian dibuat jarak tanamnya menggunakan tali, lalu ditugal dan ditanam 1 biji per lubang. Setelah itu ditutup
menggunakan tumit kaki. Ya, demikianlah Proses kegiatan kita hari ini menanam tanaman kacang. Untuk Koreanya, buat dari dua masih itu. Harusnya kalau ada dari awal, video ini harus tunggal. Tiga dah. Kalau ini bentuknya gitu Pak. Iya. Enggak, dua. Karena kan kalau itu NPWP harusnya ganti. Tapi masih sama nanti. NPK 1616 sebentar ya. Lalu CSP, KCX dan Korea untuk digunakan untuk jagung umur umur 1 bulan. Ya, ini kita akan memberikan pupuk kepada tanaman jagung. Tanaman jagung kita ini kurang lebih umur 4 minggu dan kita pupuk dengan menggunakan pupuk Korea NPK 1616, fosfat dan juga KCL. Kalau fosfat dan KCL itu hanya sekali aplikasi, sedangkan ureanya nanti ini akan ada kita lakukan pupuk susulan khusus untuk urea ya, pupuk N. Inilah aplikasi pupuk yang kita berikan kepada tanaman jagung. Yaitu tanaman kangkung. Langkah awalnya adalah kita bersihkan lahan, kemudian dibuat bedengan seperti ini, lalu nanti kita berikan apa? Sambil didengar ya. Kita berikan pupuk dasar yaitu pupuk organik, kompos. Lalu kita ukur jarak tanamnya sekitar 5 sampai 7 cm. Ya. Baru kita tanam dengan biji kangkung. Makanya habis seperti ini dibersihkan, buat pengolahan tanah atau bedengan seperti ini. Kalau ini udah ada umurnya, Pak Nawaban. Coba sini. Kalau ini sebenarnya dari segi umur penanaman seharusnya udah bisa panen. Cuman sampai dengan sekarang belum layak untuk dipanen karena dia terlalu jarak. Akhirnya pertumbuhannya menyamping dia. Jadi kalau dirapatkan dia misalnya dibuat satu lagi di sini, jadi agak tinggi ya, jadi dia layak.